Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas materi selanjutnya mengenai getaran gelombang dan bunyi pada subbab bunyi. Nah, apa itu bunyi? Silakan kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ya, bunyi sirene mobil polisi dapat didengar oleh orang yang ada di sekitar mobil polisi tersebut. Lalu apa sebenarnya bunyi? Bunyi adalah gelombang longitudinal yang merambatkan energi gelombang di udara sampai terdengar oleh reseptor pendengar. Bunyi sampai di telinga karena merambat dalam bentuk gelombang. Gelombang dihasilkan dari getaran sehingga bunyi ditimbulkan oleh benda-benda yang bergetar. Dan jika kita melihat pembahasan yang kemarin mengenai jenis-jenis gelombang, nah bunyi ini termasuk ke dalam gelombang mekanik atau gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat. Nah, kenapa di sini pengertiannya gelombang longitudinal yang merambatkan energi gelombang di udara. Nah, jadi medium atau perantaranya bunyi itu adalah udara. Kenapa di luar angkasa itu astronot tidak bisa berkomunikasi seperti layaknya di bumi? Nah, karena di luar angkasa itu udaranya hampa, ya, tidak ada udara atau hampa. Jadi bunyi itu tidak bisa merambat. Lalu bunyi itu merambat dalam bentuk gelombang, ya. Dan gelombang dihasilkan dari getaran, sehingga bunyi ditemukan oleh benda-benda yang bergetar. Nah, kenapa getaran, gelombang, dan bunyi ini masuk dalam satu bab ya? Karena mereka saling berhubungan, gitu. Oke, selanjutnya yaitu syarat terjadinya bunyi. Jadi ada 3 syarat terjadinya bunyi. Yang pertama yaitu sumber bunyi. Sumber bunyi itu berasal dari benda yang dapat menghasilkan suara atau bunyi, baik dibunyikan secara sengaja atau tidak disengaja. Ya, kalau disengaja berarti saat kalian mulai memainkan alat musik, saat kalian bernyanyi, terus memukul benda dan lain-lainnya. Kalau yang tidak disengaja ya seperti kalian menjatuhkan barang, itu kan tidak disengaja, tapi menimbulkan suara atau bunyi. Nah, itu sudah termasuk sumber bunyi. Yang kedua adalah medium atau zat perantara. Karena bunyi itu merupakan gelombang longitudinal dan gelombang ini termasuk dalam jenis gelombang mekanik, maka gelombang ini butuh medium untuk merambat gitu. Merambatnya berarti udara, benda gitu ya. Terus yang ketiga adalah alat penerima atau pendengar. Nah, bunyi harus tersampaikan ke pendengar sehingga dapat dikatakan sebagai bunyi. Nah, kalau kita tidak bisa mendengar bunyi, berarti kan tidak ada bunyi gitu. Jadi bunyi harus sampai nih ke pendengar gitu. Oh, saya sedang mendengarkan bunyi seperti itu. Jadi ketiga syarat ini harus terpenuhi agar terjadinya suatu bunyi. Oke, selanjutnya adalah frekuensi bunyi. Nah, frekuensi bunyi ini berkaitan dengan tinggi rendahnya bunyi. Jadi semakin besar frekuensi, maka bunyi akan terdengar semakin tinggi. Sebaliknya, semakin kecil frekuensi, maka bunyi akan terdengar semakin rendah. Oke, ada 3 jenis bunyi. Yang pertama adalah infrasonik dengan frekuensi kurang dari 20 Hz. Nah, contohnya yaitu binatang anjing, jangkrik, dan angsa. Itulah sebabnya kenapa langkah kita yang sangat pelan itu sudah mereka ketahui walaupun jaraknya masih relatif jauh, karena binatang ini bisa mendengarkan frekuensi yang cukup rendah, cukup kecil ya. Yang kedua adalah audiosonik dengan frekuensi 20 sampai 20.000 Hz yang dapat didengarkan oleh kita, yaitu manusia. Seperti yang sering kita dengarkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Itu rentang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Lalu yang ketiga yaitu ultrasonik dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz, yaitu dapat didengarkan oleh kelawar dan lumba-lumba. Jadi kelawar itu dapat memancarkan dan menerima pantulan gelombang ultrasonik pada saat terbang di malam hari, sehingga keberadaan benda-benda di sekitarnya itu dapat diketahui dengan baik. Jadi saat kelawar terbang, dia akan mengeluarkan bunyi. Nah, bunyinya itu sampai dengan
lebih dari 20.000 Hz. Jadi nanti bunyi itu dipantulkan oleh benda-benda di sekitar kelelawar. Maka ya itulah sebabnya kenapa kelelawar tidak menabrak benda-benda lain saat terbang di malam hari. Nah, setelah ini akan saya beri contoh untuk frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz yang bisa kita dengar. Yang selanjutnya karakteristik bunyi. Ya, ada beberapa karakteristik bunyi, ada 4 ya. Yang pertama, tinggi, rendah, dan kuat lemahnya bunyi. Tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensi bunyi, kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo. Nah, tinggi rendah ya seperti tadi, tinggi rendah misal antara suara yang melengking dengan suara yang bass. Nah, itu tinggi rendahnya ditentukan oleh frekuensi bunyi. Ya. Terus kuat lemahnya bunyi. Kuat lemahnya bunyi itu antara keras dengan tidak keras. Jadi kan harus bisa membedakan ini. Tinggi rendahnya bunyi dan kuat lemahnya bunyi. Ya. Contoh, misal orang berbicara dengan suara yang biasa, tapi suaranya diperbesar atau diperbesar dan suaranya biasa. Nah, itu kuat lemahnya bunyi ya, ditentukan oleh amplitudo. Nah, kalau frekuensi itu dengan melengking, ya pasti kalian bisa membayangkan melengking itu kayak teriak gitu ya. Dengan bass biasa, kalian harus bisa membedakan ya, ditentukan oleh frekuensi dan amplitudo. Lalu nada. Bunyi memiliki frekuensi getaran yang teratur yang disebut dengan nada. Ya, nada atau ya kalau musik itu kan tersusun oleh nada-nada yang indah ya. Nah, nada itu ya dia punya frekuensi yang teratur. Jadi frekuensinya tuh indah. Kalau misal digabung nanti membentuk nada digabung membentuk musik. Makanya kita bisa mendengarkan musik relax ya, itu karena nadanya yang teratur atau frekuensi getarannya yang teratur. Terus warna atau kualitas bunyi. Nah, setiap manusia memiliki kualitas bunyi yang berbeda-beda. Ada yang merdu atau serak. Nah, alat musik juga memiliki bunyi yang berbeda-beda. Contoh piano, gitar, drum. Nah, ini pasti kalian bisa membedakan ya antara suara piano, gitar, drum pasti punya warna musik yang berbeda-beda ya, suaranya berbeda-beda. Laki-laki perempuan juga beda-beda kan suaranya gitu. Terus antara yang merdu atau yang serak itu juga beda-beda kan gitu. Terus selanjutnya resonansi, peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Misal ini pada gitar ya. Jadi gitar itu kan kita membunyikan senar ya. Nah, itu kan akan bergetar. Nah, terus rongga yang di dalam gitar itu dia akan ikut bergetar gitu. Jadi saat menggetarkan senar, rongga yang di dalamnya itu ikut bergetar, makanya bisa menghasilkan bunyi gitu. Selanjutnya pemantulan bunyi. Hukum pemantulan bunyi yaitu bunyi datang, garis normal, dan bunyi pantul terletak dalam satu bidang datar. Nah, sudut datang sama besar dengan sudut pantul. Jadi besarnya sudut datang itu sama dengan besarnya sudut pantul. Nah, untuk satu bidang datar ini ya. Nah, ini bunyi datang, terus garis normal, dan bunyi pantul. Nah, besarnya sudut datang dan sudut pantul itu besarnya sama ya. Besar sudutnya itu sama. Oke, jenis pemantulan bunyi itu ada 3. Yang pertama, bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Hal ini terjadi apabila kita berbicara di dalam ruangan kecil, maka suara yang terdengar akan lebih keras dibandingkan dengan berbicara di ruang terbuka. Antara bunyi asli dan bunyi pantul akan terdengar hampir bersamaan,
sehingga bunyi asli terdengar lebih keras. Nah, ini seperti misal guru menjelaskan di kelas itu akan lebih keras dibandingkan guru menjelaskan di lapangan ya. Karena sebenarnya yang membuat keras itu bunyi pantul, tetapi tidak terlalu tidak jadi kayak bersama-sama gitu. Jadi bunyi asli itu lebih terdengar keras karena adanya bunyi pantul gitu. Terus yang kedua adalah gaung. Hal ini terjadi apabila mengucapkan suatu kata dalam ruang gedung yang luas. Jadi gaung adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersama-sama dengan bunyi asli sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Nah, ini contoh di aula gitu ya kan, luas. Nah, saat kita mengucapkan misal selamat datang, saat kita belum selesai mengucapkan selamat datang, bunyi pantul itu sudah bunyinya sudah mantul gitu. Misal baru selamat, di saat kita mengucapkan la itu sudah ada se gitu. Jadi kayak terdengarnya bersama-sama gitu. Nah, untuk yang ketiga adalah gema. Hal ini terjadi apabila berteriak di lereng gunung atau lapangan terbuka. Jadi gema adalah bunyi pantul yang terdengar sesudah bunyi asli. Nah, bedanya kalau gema saat kita sudah mengucapkan selamat datang, nah bunyi pantul itu akan terdengar setelah kita selesai mengucapkan selamat datang. Misal selamat datang gitu ya. Itu jenis pemantulan bunyi ada 3 dan tempatnya berbeda-beda. Oke, untuk selanjutnya mekanisme pendengaran pada manusia. Nah, kalian perlu tahu bagaimana bunyi itu bisa sampai ke telinga kita dan kita bisa menerjemahkan bunyi tersebut itu bunyi apa. Nah, itu berawal dari gelombang bunyi yang masuk ke dalam daun telinga, lalu akan diteruskan oleh saluran telinga ke gendang telinga. Nah, lalu diteruskan ke tulang pendengaran, ada tulang pendengaran martil, landasan, dan sangkurdi. Lalu menuju ke rumah siput atau koklea, lalu menuju ke organ konti, dan terakhir bunyi itu akan menuju ke otak. Makanya kita bisa menerjemahkan bunyi tersebut. Gitu. Jadi ini adalah mekanisme pendengaran pada manusia secara tidak langsung. Kita sering mendengarkan bunyi tetapi belum tahu prosesnya ya. Jadi prosesnya seperti ini ya. Oke, seperti itu pembahasan materi bunyi. Selamat belajar. Semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.